supaya jemaah yang datang barusan bisa memenuhi tempat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh maju supaya orang datang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kepada bapak-bapak silakan agak maju sedikit karena yang sholat agak space-nya tidak ada nampaknya, agak sedikit. Silakan maju yang di belakang bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkelimpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas lanjutan tentang fikih keluarga, dan kita masuk pada pembahasan tentang ketika konflik terjadi. Ketika konflik terjadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Allah menciptakan istri kita Pak dalam bentuk bengkok seperti tulang rusuk yang bengkok, kadila. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kita memaksa dia lurus, maka kita akan menceraikannya. Fadaraha ta'ish biha, maka tolong berpandai-pandailah, bermudarahlah, bersiasatlah untuk mendidik istri ta'ish biha, maka bapak kita akan bisa hidup dengan istri dengan cara yang baik. Dan memang itulah kondisi istri kita. Dan perlu dipahami bahwasanya asal penciptaannya seperti itu, maka tidak ada Pak istri kita itu yang sempurna. Maka setiap permasalahan yang ada pada dirinya, kekurangan dirinya, maka tanggung jawab Bapak di hadapan Allah untuk meluruskannya. Jadi bukanlah Pak, ketika seseorang ijab kabul, dia menerima sesuatu yang telah jadi, lalu dia perintahkan istrinya masak, ngajar anak, kemudian membantu suami pandai untuk bergaul dengan keluarga kita, seolah-olah kesempurnaan ada pada istrinya. Kalau tidak, maka timbullah rasa kecewa dan rasa rugi memilih dan menikah dengan dia. Ini tidak boleh. Maka jalan kehidupan Bapak itu memang diatur. Istri Bapak itu butuh pendidikan dan
butuh bimbingan. Nah, inilah kehidupan rumah tangga yang digariskan, yang disunahkan oleh Allah dan juga Rasulullah, di mana tugas bapak itu yang perlu bapak pahami adalah betul-betul meluruskan istri dengan cara yang baik. Ya, meluruskan istri dengan cara yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat-ayat menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita memiliki metode untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Maka dalam ayat kita melihat nantinya konflik itu disebutkan dalam beberapa ayat dengan berbagai macam konflik. Ringkasnya ada 3 macam konflik atau 2. Yang pertama adalah syikok. Yang pertama adalah nusyus. Nusyus ini terbagi 2, nusyus suami dan nusyus istri. Nusyus ini adalah kedurhakaan. Terbagi kepada 2. Yang pertama kedurhakaan suami, yang kedua adalah kedurhakaan istri. Nusyus ini adalah konflik yang terjadi di satu pihak. Jadi boleh jadi suaminya yang durhaka, istrinya tidak. Ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah nusyus istri. Maksudnya adalah istri yang bermasalah, suami tidak. Ada juga cara atau jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga ada namanya syikok. Syikok ini adalah permasalahan atau konflik yang terjadi di dua belah pihak. Sama-sama kari keduanya, sama-sama durhaka keduanya, atau kari bermasalah keduanya. Nah, ini juga ada metode untuk menyelesaikan konflik ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tolong fahami bahwasanya menyelesaikan konflik rumah tangga itu bukan dengan satu cara. Salah satu yang dibikin di dalam kitab Al-Anufi Al-Usari, ada para suami yang memahami bahwasanya menyelesaikan konflik rumah tangga adalah dengan kekerasan, perkataan kasar, dan perbuatan mungkin mengancam istrinya, begitu juga dengan perlakuan kasar seperti memukul. Ini adalah kesalahan yang besar. Maka bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, problem yang terjadi dalam rumah tangga ini adalah satu hal yang terjadi, yang bapak-bapak akan alami, ibu-ibu akan alami. Dan tidak ada jaminan Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita happy-happy saja. Ya, yang sudah menikah coba tunjuk tangan yang tidak ada masalah sama istrinya. Kalau ditanya Ustaz, ada enggak Ustaz? Kalau jujur kita semuanya ada masalah sama istri, kecuali yang belum punya istri ya. Kecuali kalau yang punya istri. Kalau yang belum punya istri nggak ada masalah sama istri ya. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran menggambarkan metode menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh nusyus istri. Itu surat An-Nisa ayat 34, di mana Allah Ta'ala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini memang agak panjang sedikit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا Innallaha kana 'aliyyan kabira. Agak panjang, ini surat An-Nisa 34.
Dalam ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan indah dijelaskan dan diajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya rumah tangga itu jalannya, dan juga nanti kalau ada problem ini solusinya. Jadi di sini berbicara tentang suami ideal, istri ideal, kemudian berbicara tentang kalau terjadi konflik, ini loh solusinya. Ini Masya Allah. Nah, maka kalau ada tafsir nanti silakan Bapak Ibu buka tafsir, kita artikan, dan sebagainya telah kita bahas ini. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijal, suami atau kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Jadi diletakkan asas dahulu, yaitu dasar. Tolong difahami bagi suami, kita suami laki-laki adalah pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas wanita. Jadi asas rumah tangga, karena kelebihan yang bapak miliki, maka bapak menjadi pemimpin. Jadi yang bertanggung jawab kalau ada konflik, Pak, jangan lari dari konflik, tapi tolong selesaikan, karena bapak adalah pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, sebab ada kelebihan yang Allah berikan kepada bapak. Dulu kita sebutkan kelebihan suami itu fi asli khilqatihim, di asal penciptaannya. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan ada 3. Pertama, min quwwatir rajul, kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi yang kuat fisiknya, etos kerja, semangat yang tinggi, laki-laki. Yang kedua, warjahani aqlihi, karena kuatnya akal kita, Pak. Lalu akal itu apa maksudnya? Apakah IPK, nilai rapor? Enggak. Sekarang ini akhwat yang lebih banyak tinggi IPK-nya, yang kumulat itu banyak akhwat. Enggak, bukan itu akal. Tapi akal itu adalah husnul tasarruf. Akal itu bukan zakat, bukan kecerdasan, tapi adalah husnul tasarruf. Baiknya tindakan, tepatnya keputusan, itu laki-laki. Maka kuat akal, tepat keputusan itu adalah keputusan laki-laki. Ya, baiknya tindakan, cocoknya solusi yang diberikan adalah laki-laki. Maka yang perlu Bapak pahami, kalau ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, maka yang bertanggung jawab ketika ada konflik, ada problem, yang bertanggung jawab kasih solusi siapa? Laki-laki, suami. Maka itu kita baru dinamakan sebagai pemimpin. Maka ketika ada problem, jangan lari, ya, selesaikan dengan cara yang baik. Nah, memang ada metode-metode yang kita lihat dalam kitab fikih ta'amul baina zaujain dari para sahabat. Kalau masalah ada mengelak dia, tapi mengelaknya untuk kebaikan. Maksudnya di sini adalah si laki-laki betul-betul tahu dia cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dipahami dari makna ini juga bahwasanya si wanita, istri bapak, Pak, senantiasa mengajukan masalah, menyampaikan unek-uneknya. Apakah itu masalah anak, masalah kerja di dapur, kekurangan mesin mencuci misalnya. Maka tolong dengarkan. Dan bermaksud juga di sini ada timing khusus, ada waktu khusus yang tolong difahami di sini, digunakan untuk ngobrol sama istri, untuk ngobrol bersama istri. Ya, biasalah si wanita, istri kita sering mengadu, ya kamalenya kalau bercerita kan, tidak mungkin kepada orang lain.
kepada Facebook, ya, kepada yang lain. Enggak, dia harus cerita sama suami. Maka kita bertanggung jawab menyelesaikan karena adanya husnul tasarruf kita. Kemudian kita memeluangkan waktu ngobrol sama istri. Kemudian kita fahami istri itu akan mengadu kepada kita. Nah, nanti cobalah lihat, ada bab khusus dalam kitab hadis tentang ilmu, tapi di sana dibicarakan tentang Aisyah ngobrol sama Nabi SAW di larut malam. Ya, ngobrol sama Nabi SAW, tapi dimasukkan pada bab tentang ilmu. Jadi fadilah kita ngobrol sama istri itu luar biasa. Ya, fadilahnya seperti juga masalah fadilah ilmu, Pak. Maka tolong luangkan waktu dan jangan sia-siakan waktu ya tanpa ngobrol sama istri. Maka untuk media-media kita kalau sudah di rumah nggak ada lagi kepada istri ya. Mungkin minimkan media dan tolong ngobrol sama istri. Kemudian diletakkan asas juga, laki-laki itu punya kelebihan sabar. Wajiladatihi wa sabrihi. Syekh Mustafa Ali mengatakan karena adanya kesabaran yang dimiliki oleh laki-laki, maka bapak tolong bersabar. Dulu pernah kita membahas tentang kesabaran yang bisa membawa keluarga itu ke jalan yang benar kalau suaminya sabar. Apa buktinya? Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan, kata Allah Ta'ala, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak ke jalan kami, ke hidayah Allah Ta'ala. Pemimpin yang bisa mengajak kepada perintah Allah Ta'ala lamma sabaru, tatkala mereka itu sabar. Kita pemimpin kan? Betul. Yang mengangkat Allah. Ini penjelasan dari ayat ini. Yang mengangkat kita itu adalah Allah sebagai pemimpin, dan kita bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Dan kepemimpinan kita bisanya bapak mengajak istri dan anak-anak itu ke jalan Allah Ta'ala lamma sabaru, tatkala bapak sabar. Sabar itu habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafazati 'alaiha dawaman. Penjara diri, Pak. Kabeh kaki waktu, tegak kita di atas jalan yang benar, jangan melenceng. Jadi ada sikap sabar itu maksudnya adalah adanya sikap teguh pendirian di atas kebenaran walaupun apapun yang terjadi, tapi kita berjalan di atas rel yang benar bil muhafazati 'alaiha dawaman, dengan cara menjaga sikap ini secara terus menerus. Jadi tolong miliki ini, sabar, dan ini modal besar ketika konflik terjadi. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada bapak. Jadi walhasil kita sebagai pemimpin, kita yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah, tolong dengarkan, tolong sabar. Kuat akal kita itu berikan solusi yang tepat, dan tolong bersabar dalam permasalahan. Kemudian Allah lanjutkan, Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah masuk pada posisi istri lagi, Bu. Wanita yang salihah disebutkan dasar di sini, sifat kesolehan wanita itu adalah qanitat. Adalah wanita yang patuh atau taat pada Allah dan pada suaminya. Kemudian wanita yang salihat yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu wanita yang menjaga atau memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Sedikit kita tambahkan di sini, dalam tafsir-tafsir juga dikatakan, pertama dulu wanita solehat disampaikan oleh Allah
dasar yang kedua sebelum masuk kepada konflik, wanita yang salihah itu adalah patuh. Maka tanamkan ibu-ibu di diri ibu-ibu itu patuh kepada Allah, kepada suami. Kepatuhan itu adalah kepada ketaatan kepada Allah, kepada ma'ruf maksudnya. At-ta'ah lil ma'ruf. Ketaatan itu adalah kepada yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi letakkan kembali dasar kita, wanita yang salehah itu adalah patuh. Itu yang pertama. Jadi ketika suami memberikan solusi dan memang itu adalah ketaatan kepada Allah, wajib ditaati. Wajib ditaati, jangan ego. Yang kedua, hafizatun, memelihara. Di sini diberikan arti makna menjaga diri. Yang dia jaga, ya, yang disampaikan oleh para ulama di sini, termasuk Syekh Abdul Razak mengatakan, yang pertama dia jaga dirinya, tolong jaga diri. Saya sering menyampaikan ini, kalau terjadi konflik, banyak wanita yang tidak bisa menjaga diri. Apalagi ada media sekarang. Ya, boleh jadi wanita itu ngobrol sama yang lain. Ya, kita sampaikan dulu, menjaga diri, menjaga suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak. Ada 4 penjagaan yang saya kumpulkan dalam berbagai yang disampaikan oleh ulama. Menjaga diri, menjaga suami. Ada para wanita ketika terjadi konflik rumah tangga, dia tidak pandai menjaga diri dan menjaga suaminya. Apalagi dengan luasnya sekarang ini media sosial. Kadang-kadang muncul di status tulang rusuk sudah menjadi tulang punggung. Ini status apaan ini? Kalau begini, keluar dia dari makna kesolehan wanita. Faham? Kalau dia mengumbar dan tidak memelihara suaminya dan tidak memelihara dirinya, sampaikan pada wanita muslimah seperti itu, keluar dia dari makna kesolehan. Karena kesolehan wanita itu diukur dari penjagaan dia terhadap dirinya, penjagaan dia terhadap suaminya, harta suaminya, dan juga anak-anak. Maka jangan sembarangan ya, berucap kepada yang lain, juga membuat status yang mengeluarkan kita dari makna kesolehan. Ya, makna kesolehan. Nah, setelah Allah meletakkan dasar sifat-sifat seperti itu kepada suami, kepada istri, lalu Allah menyebutkan satu fenomena. Dalam lanjutan ayat, Allah menyatakan, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna." Dan wanita-wanita yang kamu takuti, kamu tak khawatirkan nusyuznya. Nusyuz adalah tempat yang tinggi, yang sebenarnya bukan tempatnya, ya. Jadi wanita yang nusyuz maksudnya durhaka, yang dia tidak pada posisi istri yang taat, tidak pada posisi yang menjaga dirinya dan menjaga suaminya. Pesan Allah Ta'ala kepada bapak, kita diajarkan, saya diajarkan, bapak-bapak diajarkan, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para istri yang kamu takutkan nusyuznya, kedurhakaannya, maka Allah membuat 3 jalan. Yang pertama, fa'idhuhunna. Yang pertama adalah beri dia mau'izah, nasihat, diajari dia, dididik dia. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji',
Yang kedua adalah pisah ranjang. Ya. Hijr ini adalah pergi dari ranjang, pisah ranjang. Yang ketiga wadribuhun, ya. Yang ketiga adalah pukul mereka. Tapi pukul ini bukan seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang sekarang ini, ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkan. Wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kamu takutkan atau khawatirkan. Jadi di sini ada pembicaraan dengan khawatir. Setahu saya ketika melihat tafsir ada maknanya kamu kira atau prasangka. Boleh jadi dia akan nusus, atau boleh jadi dia telah berbuat. Jadi wanita-wanita yang kita takuti akan nususnya, istri yang ditakuti akan nususnya, maka cara pertama itu fa'idhuhunna, nasihati. Maka benar Pak, Bapak bertanggung jawab di sini. Bahkan Allah menggarisbawahi di sini, tolong Pak, tanggung jawab kita menasehati istri. Ini yang pertama. Yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga pukul. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang nasihat ini, waw di sini maksudnya litartib, ya. Waw di sini maksudnya adalah untuk tertib. Ketika mendengar ayat ini langsung 3 dilakukan. Dinasehati, pisah ranjang, langsung dipukul. Ini salah. Ya. Atau pilihan. Ada yang menyangka solusinya nasihati atau pisah ranjang atau pukul. Pukul sajalah dulu. Ya. Baru nanti dinasihati. Ini salah besar Pak. Maka tolong tahan diri di sini, ya. Langkah pertama yang wajib Bapak lakukan itu adalah fa'idhuhunna. Tolong nasihati mereka. Nasihati mereka. Faedah dari ayat ini, Bapak wajib menasihati. Yang kedua, ulama-ulama mengatakan bagaimana menasihati mereka. Ulama menyebutkan, pertama, nasihati mereka dengan Al-Quran. Yang kedua, nasihati mereka dengan hadis-hadis. Yang ketiga, tolong Pak nasihati istri itu dengan kabar pertakut. Yang keempat, tolong nasihati istri itu dengan kabar gembira. Dengan kabar gembira. Jadi materi pokok yang disampaikan oleh ulama untuk penasihatan itu adalah menasihatinya dengan Al-Quran, menasihatinya dengan hadis, menasihatinya dengan kabar pertakut, dan menasihatinya dengan kabar gembira. Ini adalah pokok materinya. Bapak yang bertanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaan Pak, ini para suami ini agar lurus jalan kita, tahu tidak kita ayat Al-Quran yang bisa kita sebutkan, Dek, untuk berlemah lembut, ini ayatnya. Dek, supaya adik lurus, patuh kepada udah, ini hadisnya. Kira-kira ada enggak Pak? Hafal enggak? Coba nunjuk tangan mungkin. Masalah wajibnya istri patuh, coba baca ayatnya atau hadisnya. Yang baru dibaca sebentar ini, ya. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di kantor KUA, ketika datang ada yang nasihati, rasanya suami menasihati, bilang sama saya, yang saya nasihati itu juga Ustaz, tapi tidak ada ayat Al-Qurannya. Mesti
tolong patuh katanya pada istri, tapi tidak ada dalilnya. Tolong patuh kalau tidak berdosa, tapi dalilnya mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika salah seorang wanita didekatkan dia dengan Al-Quran, dengan pencipta dia, dengan dia harus taat kepada Allah Tuhan yang dia sembah, maka tolong dekati dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sudah sampaikan dan umumnya mengerti dan ikut. Maka Pak, betul-betullah Bapak memberikan mau'izah itu dan betul-betul mengerti bagaimana Al-Quran mengajarkan. Kalau bisa dalilnya Bapak tahu, kalau tidak bawa buku. Maka di sini mau'izah yang diberikan materinya seperti itu, penanggung jawab atau bapak yang bertanggung jawab menasihati istri. Maka Pak, tolong ya, banyak membaca dan mempelajari apa sih yang harus kita nasihati tentang istri kita. Cari, sekarang media sudah banyak ya, di googling aja bisa ya, tapi ujungnya dibuat nasihat agar istri patuh, misalnya kepatuhan istri sesuai sunnah, agar dalil yang keluar itu sahih ya. Kemudian dalam ini terjemahan dari kitab Al-Ulufi Al-Usari, pengarang yaitu Syekh Abu Hamzah Abdul Latif Al-Ghamidi rahimahullah, beliau juga memberikan dalam ruang lingkup menasehati ini, maka hendaknya para suami juga ya, kalau tidak mampu menasehati, tolong bawa dia kepada dai wanita. Kalau ada dai, kalau ada ibu-ibu ini Masya Allah ya, yang bisa memberikan nasihat melalui Al-Quran dan hadis kepada para istri yang nusus, maka Syekh menganjurkan di sini tolong bawa dia. Maka ada solusi kalau kita tidak mampu, bapaklah membawa istri kepada dai ya, yang bisa menasihati istri agar dia lurus. Yang kedua, kalau tidak, maka tolong bawa istri menghadiri kajian. Ini Masya Allah, menghadiri ta'lim, apalagi yang berhubungan dengan kekurangan dirinya. Ini masih dalam ruang lingkup fa'idhuhunna, mengajar mereka atau menasihati mereka. Jadi yang kedua, Syekh menyebutkan juga bahwasanya Pak Bo istri kajian ya, agar dia dinasihati. Kalau bagus Pak, kalau ada kajian parenting yang sahih, suruh istri datang, begitu juga bapak datang. Yang ketiga, boleh jadi suami tolong sediakan fasilitas yang bermanfaat untuk istri dalam hal ini. Contoh, buku-buku. Hadiahkan untuk istri bapak buku-buku istri solehah ya. Sudah banyak saya melihat di toko-toko buku, banyak ini ya, terjemahan-terjemahan yang membicarakan tentang suami dan istri. Jadi tolong dinasihati dia melalui dai yang ada. Yang kedua, tolong bawa dia kajian. Yang ketiga, tolong fasilitasi istri dengan media-media atau buku-buku yang betul-betul mendukung mereka untuk taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya, Pak. Maka mestinya Bapak ya, mulai dari kita dahulu membenahi diri. Tentunya kita harus hafal ini dalil kalau istri tidak patuh, ini dalil kalau seandainya istri tidak mau bekerja. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan itu banyak kepada saya tentang kepatuhan. Begitu juga istri tidak mau mengajar anak dengan baik, begitu juga istri tidak pandai berhubungan dengan mertuanya ya. Semuanya telah diungkap oleh Rasulullah SAW ya. Maka tinggal para suami belajar ya, dan ajari juga istrinya. Masuk dalam ruang lingkup ini, Bapak,
kita juga menasihati diri kita untuk beramal. Menasihati diri kita untuk beramal. Apa buktinya, Pak? Rasulullah SAW, kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Fitnatur rajuli fi malihi, fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Gangguan atau fitnah terhadap salah seorang laki-laki dalam keluarganya, pada keluarganya atau pada hartanya, pada anaknya dan pada tetangganya. Tukaffiruha, maksudnya dapat dihapus atau dapat dihilangkan as-salatu was-sadaqatu, bisa dihilangkan oleh solat. Faham maksudnya, Pak? Bisa dihilangkan oleh sedekah, bisa dihilangkan oleh amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita ulangi hadisnya. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Gangguan terhadap suami, terhadap kita laki-laki, Pak, baik itu gangguan dari istri kita, gangguan dari harta kita, gangguan dari anak-anak kita, atau gangguan dari tetangga, bisa dihapuskan oleh as-salat, salat, was-sadaqah, sedekah, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan nahi munkar. Artinya apa? Bapak tolong selesaikan juga diri kita, tegakkan hukum-hukum Allah dalam diri kita. Dan banyak dalilnya dalam Al-Quran masalah ini, Pak. Tolong betul-betul sholat, ya. Begitu juga bersedekah dan juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Tentang sholat, Bapak coba lihat di dalam Al-Quran, di mana sholat ini merupakan langkah Bapak menjaga keutuhan rumah tangga. Di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah 238. Allah mengatakan hafizu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan peliharalah salat was-salatil wusta, dan juga salat wusta, maksudnya adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan salat itu karena taat kepada Allah Ta'ala. Ini ada tidak berbicara tentang rumah tangga? Ada, Pak. Ayat sebelumnya berbicara tentang cerai, ayat setelahnya berbicara tentang cerai. Tapi surat Al-Baqarah 238 ini berbicara tentang sholat. Apa maknanya? Orang yang mendirikan sholat, yang betul-betul menegakkan sholat, Pak, maka ini sebagai solusi dalam keretakan yang ada di dalam rumah tangganya. Maka tentunya Bapak yang dirahmati Allah, betul-betul kita selesaikan diri kita, tolong betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan tadi, fitnatur rajuli, gangguan terhadap Bapak sebagai suami, fi ahlihi, dari istri Bapak, dari anak, dari tetangga, atau dari harta kita, maka sungguh bisa dihapuskan tukaffiruhas shalah, bisa dihapuskan oleh salat. Maka sungguh bagi orang yang betul-betul menegakkan salat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia salat, bahkan menjaga waktunya, insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah dengan istri itu ada tapi mudah dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat, bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang kita kerjakan, Pak, kalau seandainya terjadi konflik itu, perbanyaklah salat. Ya. Tolong Bapak berbanyak sholat. Begitu juga dalam hadis, tolong bersedekah, Pak, dan juga amar ma'ruf, dan juga nahi munkar. Kita lihat juga firman Allah Ta'ala
Di dalam surat Al-Baqarah 230, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kita ambil di ujungnya ini ya. Seandainya suami baru ketika sudah ada talak ketiga, ini saya sampaikan dahulu, kalau istrilah talak tiga Pak, itu tidak bisa rujuk tidak bisa rujuk. Dibiarkan istri menikah dengan suami baru secara normal, tidak boleh cinubuto. Kalau seandainya suami baru menceraikan secara normal, maka Allah katakan di sini, fa in talaqaha, seandainya suami barunya mentalak dia, maka tidak ada dosa bagi suami dan bekas istri yang telah ditalak oleh suami barunya, ayyataraja'a, dia kembali. Lalu Allah mengatakan, apa syarat kembali itu? In dhanna ayyukima hududallah. Kalau seandainya antara suami dan istri itu betul-betul komitmen ini menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi rupanya ketika terjadi konflik, bahkan sudah cerai, untuk menyatukan bapak atau ibu yang sudah konflik seperti itu, boleh disatukan mereka kalau seandainya hakim atau wali berprasangka kuat, suami ini komitmennya tegakkan hukum Allah, istri ini komitmen dia negakkan hukum Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana solusinya? Tolong nasihati istri, tolong nasihati suami. Kalau seandainya terjadi konflik yang sudah melebar ini Pak, kalau seandainya kedua ini betul-betul komitmen dia menegakkan hukum Allah, tidak apa-apa, satukan aja lah. Tapi kalau salah satunya tidak komitmen menegakkan hukum Allah, tidak akan selesai Pak. Pernah saya didatangi oleh salah seorang suami yang dia ingin kembali kepada istrinya. Saya sampaikan ayat ini, dan alhamdulillah sudah nikah lagi dengan mantan istrinya. Ya, dia ceraikan istrinya, nyesal, sudah habis masa iddah, dinikahkan lagi Pak. Baru-baru ini saya sampaikan kepada dia, mau bersatu? Iya. Di waktu sidang saya sampaikan, mau bersatu? Iya. Saya sampaikan, mau ndak dengarkan satu ayat Al-Quran di mana ini adalah kaidah buliah disatukan, ndak nikah ulang belian abadu, silakan nikah kembali, tapi tolong syarat itu dipenuhi. Apa itu? In dhanna ayyukima hududallah. Kalau seandainya dua hakim ya, atau yang menyelesaikan konflik rumah tangganya, mantan suami ini atau mantan istri ini betul-betul dia bertekad menegakkan hukum-hukum Allah, baru bisa disatukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak konflik dengan istri, misalnya istri konflik dengan suaminya, maka caranya adalah Bapak periksa kekurangan Bapak, istri juga periksa kekurangan istri. Kalau seandainya ada kekurangan kita di hukum Allah, salat kita yang tidak benar, kita tidak taat kepada Allah, maka tolong komitmen, saya berubah, saya akan berubah, saya akan tegakkan hukum Allah di diri saya. Kemudian tanya pula istri, apa hukum Allah yang tidak tegak pada istri? Misalnya masalah kepatuhannya, masalah ibadahnya, maka dia harus berjanji menegakkan hukum Allah. Apa yang selama ini lalai dia lakukan, maka tolong berjanji. Kalau seandainya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sudah melihat kondisi diri kita sendiri, kekurangan diri kita menegakkan hukum Allah, istri juga seperti itu, tidak apa-apa bersatu lagi. Maka fa'idhuhunna, menasihati istri itu, kekurangan istri itu dinasihati oleh suami, serta tolong suami pun betul-betul taat kepada Allah. Karena apa tadi? Tukaffiruhas shalah. Rasul mengatakan konflik dengan istri itu bisa dihilangkan oleh sholat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dihilangkan dengan itu. Maka
mafhum mukhalafahnya Bapak, kalau Bapak tinggalkan Allah, istri Bapak tidak selesai. Ya, konflik Bapak tidak akan selesai. Maka saya katakan, kalau salah satunya sudah meninggalkan hukum Allah, tidak mau diajar lagi, tidak mau komitmen untuk menegakkan hukum Allah, pisah saja. Nah, kerasnya seperti itu Pak. Kenapa? Karena standar agama, standar keluarga itu adalah menegakkan hukum Allah. Kita mau bersuami atau beristri, mau punya anak, tolong tegakkan hukum Allah. Nanti coba lihat di dalam surah Al-Baqarah 230. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu azan. Kajian cukup sampai di sini. Kita sambung di pertemuan berikutnya, dan tidak ada pertanyaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.